Oke, gue mau kasih disclaimer dulu buat video ini. Ini video murni opini dan pengalaman gue. Jadi semua isi di sini nggak bisa dan kayaknya nggak boleh lo anggap benar semua atau fakta. Gue cuma nyampein kesan gue dan alasan gue berpindah dari satu kategori genre ke genre lainnya. Gak ada niatan juga buat gue ngejelekin salah satu atau beberapa series karena akhirnya mereka semua karya seni yang wajib diapresiasi dan perkara selera aja bagi orang-orang yang suka atau enggak terhadap mereka. Oke, gue akuin kalau gue jadi wibu berawal dari gue kenal sama anime-anime action atau battle shonen, mau dari yang itu yang sport, macam Captain Tsubasa, atau yang udah beneran action macam Rurouni Kenshin atau Naruto. Pintu masuk gue emang dari anime-anime battle shonen lah. Bahkan salah satu karakter yang bener-bener gue suka, baik itu dari hero maupun villain, itu semua dari battle shonen. Ya kayak gimana gue masih suka Kenshin Himura sama Makoto Shishio sih, keren emang mereka. Tapi pelan-pelan seiring berjalannya waktu, gue kayak mencoba eksplor macem-macem anime setelah ngerasa agak bosen sama battle shonen. Dan akhirnya gue mulai masuk ke dunia genre anime drama atau slice of life. Dan bener aja, ini genre bener-bener bikin gue gak bisa keluar dari rabbit hole-nya sih, karena menurut gue ada aja yang menarik. Ini gara-gara anime slice of life sama drama romance sih sebenarnya gitu. Pertama, Nichijou, slice of life komedi Mahakarya Kyoani yang bikin gue mulai terbuka kayak, anjir, ternyata selama ini anime ada yang sebagus dan sekonyol ini gitu loh. Apalagi animasinya bikin nambah kocak semuanya. Kedua, Gotobu no Hanayome, romance, harem, drama, slice of life yang bener-bener gue serius ikutin, serius suka, dan gue kelarin animenya sama manganya dalam waktu 2 minggu aja. Gara-gara waktu itu juga masih pandemi dan gue masih banyak waktu luang, jadi series gue libas cepet lah. Harem romance yang plot twistnya luar biasa menurut gue. Akhirnya selera gue kebentuk dari yang awalnya suka gebuk-gebukan sama power system aneh-aneh, sekarang jadi hobi ngeliatin keseharian bocah anak tukang mochi. Dan bagi gue ada beberapa alasan akhirnya gue ngerasa bisa lebih nyaman di slice of life atau drama gitu. Kayaknya makin bertambahnya usia, gue ngerasa udah bukan lagi di umur-umur gue bakal bermimpi jadi orang punya Sharingan lah, bisa jadi flame alchemist lah, atau makan jari terus tahu-tahu berkepribadian ganda lah gitu. Atau ngikutin plot tentang ini lawan musuh terkuat yang susah dikalahin padahal si protagonis sudah pakai senjata paling OP lah, jurus paling OP, berteori kira-kira ini kaitannya sama apa gitu, kenapa dia punya kekuatan kayak gitu. Gue sekarang cuma pengen nonton series yang emang buat dinikmatin aja gitu, ngikutin alur ceritanya tanpa harus amazed sama jurus-jurusnya atau visualnya yang wah gitu ya. Ya gak masalah sih kalau lu emang masih suka sama bener-bener action yang banyak, visualnya kalau action scene-nya itu keren gitu ya, gak apa-apa gitu ya, karena emang bagus atau karena karakternya OP gitu. Toh memang selera lu di situ ya gak gue akan salahin gitu. Gue cuma cerita aja kalau ternyata gue enjoy nontonin drama kehidupan atau konyolan keseharian karakter-karakter anime, dari yang ketawa-ketawa ngeliatin komedinya atau gemes sendiri lihat lucunya masing-masing mereka gitu. Buat gue itu udah escapism yang oke banget, karena gue ngerasa nikmatin aja ngeliat kehidupan dari sisi berbeda kayak gimana. Gue udah gak nemu caranya lagi dari nonton aksi dan teori yang berat-berat sih, jujur agak capek mungkin, atau bosen, atau udah gak nemu serunya lagi dari hal-hal yang serba exaggerated gitu. Pokoknya nyari yang agak enteng aja. Ya walaupun gue masih nonton juga yang banyak mikir sih, kayak Psycho Pass, Pluto, atau Tengoku Daimakyo gitu. Tapi porsi tontonan gue sekarang lebih didominasi tontonan yang isinya keseharian orang-orang biasa gitu. Makanya gue suka banget sama Skip and Lover, Yuru Camp, Azumanga Daioh, Asobi Asobase, Insomniac After School gitu, Wotakoi, dan tentunya jadi slice of life itu juga nggak jelek-jelek amat, nggak bosan-bosan amat gitu, karena ada aja pasti yang menarik dari mereka. Tergantung kita pengennya kayak apa sih. Selain cari yang enteng-enteng, kayaknya gue juga rada turn off sama satu hal di tiap battle shonen gitu. Sebenarnya gue bisa memaklumi itu sih, karena battle shonen itu kebanyakan memang fantasi ya gitu, mau realistis juga nggak bisa. Cuman, lu pernah lihat pasti di tengah-tengah karakter-karakter lagi berantem di series battle shonen, ada kayak satu poin di mana salah satu karakter tiba-tiba ngejelasin powernya sendiri gitu, kompleksitas jurusnya atau malah backstory-nya dia gitu. Kayak, ya siapa peduli gitu. Writing yang kayak gini justru bikin gua kayak nggak srek sama battle shonen gitu. Lu bikin semua jadi obvious atau malah bikin semua jadi ribet, jadi serunya kayak nguap gitu aja. Gue ngerasa kalau jurus atau orangnya itu emang OP,
Ya harusnya ditunjukkan dengan betapa intense battle-nya, bukan pakai karakternya yapeng soal powernya gitu loh. It takes away the fun dari mencoba nebak-nebak skala kekuatannya seberapa, at least buat gua ya. Tapi kalau misalkan itu bukan masalah di lu ya udah. Toh kalau itu nggak mengurangi enjoyment lu ke series-series itu ya juga nggak apa-apa, nikmatin aja. Tapi dari situ gue juga akhirnya memilih series-series yang sangat mengandalkan show don't tell gitu. Karena semua hal implisit tunjukin dari animasinya itu keren dan juga realistis sih gitu. Kayak pasti ada satu waktu di mana kita bisa nyadar orang lagi butuh bantuan atau nunjukin suatu perasaan tanpa ngomong. Jadi ya nggak perlu tuh Bocchi pas main gitar dia ngejelasinnya gue bakal pencet kunci G buat di lagu ini. Atau kayak Osaka ngomong gue bakal jadi dongo ke Chio atau Yukari Sensei. Karena serunya jadi hilang kalau misalkan diomongin gitu. Nggak semua harus dijelasin pakai verbal. Let the animation speaks lah. Selain turn off dari Battle Shonen itu, ada juga keunggulan dari series-series drama atau slice of life yang bikin gue enjoy banget sama series itu. Gue akuin penulisan karakter Battle Shonen bagus-bagus sih mayoritasnya gitu. Cuman yang gue bener-bener bisa relate gitu cuman Itachi Uchiha kayaknya. Dia punya kesan yang berbeda di mata Sasuke, terus di mata klannya, di mata Konoha, dan di mata anggota Akatsuki gitu. Karena ceritanya dia karakternya emang bener-bener dalam gitu. Tapi ada juga yang kayak ya biasa aja gitu, tapi mungkin populer karena kuat atau trope-nya mirip sama karakter-karakter lain. Ya ini something fresh gitulah kalau di sini. Premisnya juga banyak yang complicated, tapi dengan karakter-karakter yang ya biasa aja gitu. Naruto pengen jadi Hokage doang, tapi premisnya super rumit dengan harus ngelawan ini itu dan terlibat di perang dunia shinobi, terus tahu-tawu muncul Kaguya Shinobi. Maksudnya Kaguya Otsutsuki dari segala cakra itulah gitu. Kayak buset dah. Oke, itu seru dengan world building yang kompleks. Tapi gue akhirnya lebih ngerasa kagum dengan premis yang sebenarnya simple, tapi karakternya bisa dibikin dalam dan kompleks gitu. Kayak yang gue jelasin di video ini, Kids on the Slope sama Skip and Lover punya keunggulan dalam hal ini. Dua-duanya intinya cuma satu, nyari kehidupan baru yang nyaman di lingkungan baru. Ya, Kaoru dan Sentaro itu ya jadi temen karena punya hobi yang sama, terus Mitsumi dan Sosuke jadi temen ya karena respect antara keduanya dan saling melengkapi mereka. Tapi ternyata karakter-karakter mereka lebih dalam dari itu gitu. Kaoru dan Sentaro punya kekhawatiran sendiri gitu, punya trauma sendiri dengan keluarganya. Habis itu ada juga Mitsumi yang adaptasi dengan kehidupan SMA di Tokyo gitu, dari yang awalnya dia cuman gadis desa, terus kemudian Sosuke Shima yang ternyata nyimpen rahasia di balik senyuman dan ketampanannya itu gitu, sama trauma masa kecil yang dia rasain dulu gitu. Jadi nambah warna dari cerita yang sebenarnya simple. Dan masih banyak lagi contoh-contoh begini di series drama atau slice of life. Gue suka gimana Kaguya dan Miyuki punya karakter yang berwarna di Kaguya sama Love is War. Gimana Haru dan Shinako punya struggle masing-masing yang bikin mereka dilema dengan perasaan mereka ke Rikuo di Sing Yesterday for Me. Dan gimana gue kagum dengan emosi campur aduk sama identity crisis yang dialami Yotsuba Nakano di Gotobu no Hanayome. Video essay tersendiri buat karakterisasi dia lagi gue siapin. Jadi stay tune buat Yotsubros di luar sana. But then again, mungkin yang modelan kayak gini juga tergantung selera. Ada yang memang pas, ada yang enggak. Sah-sah aja kalau emang demen dengan penulisannya Gojo Satoru atau Deku, atau lebih suka sama perkumpulan Hokage Tea Time. Tapi tetap karakter paling keren tuh Ore no nama Jack. ya kayak yang gue jelasin, mungkin ada beberapa karakter Battle Shonen yang writingnya bagus, tapi gara-gara ceritanya kayak agak ngawang-ngawang aja gitu bagi gue, jadi gue kayak ya kurang bisa relate gitu. Karena bayangan kayak desa kena serang rubah raksasa, atau dibantai sama batosai seorang diri, atau masuk sekolah pahlawan, kayak mungkin bisa aja terjadi gitu di real time, di real life gitu. Tapi gue ngerasa itu kejadian hampir mustahil atau kejadian cuma satu waktu gitu, dan langka banget, jadi ya agak kurang relate. Balik lagi sih, kalau lo emang enjoy itu ya juga nggak apa-apa gitu. Toh banyak juga yang beneran fantasi dan beneran bagus. Ya misalnya kayak Boji di O sama Ranking, gue bener-bener suka sama dia sih. Dan bagi gue, ikatan emosional sama karakter itu yang bikin gue sangat suka karakter-karakter di series drama atau slice of life gitu. Karena mereka, struggle mereka asli. Di kehidupan sehari-hari bisa gue rasain, dan dinamika dunia sekitar mereka persis dengan pengalaman gue sehari-hari juga. Ya lu lihat lah gimana orang bisa relate sama Bocchi kan, karena emang nggak cuma dia doang yang punya hobi tapi awkward sama orang gitu, yang takut interaksi sama orang, yang punya social anxiety gitu. Atau enggak ya karakter yang gue sebutin sebelumnya kayak Sentaro, Mitsumi, Yotsuba, Haru, Ishigami, Sawako, Mochizo, Mahiru, dan kawan-kawan. Struggle mereka ya struggle sehari-hari, tapi karena cerita mereka juga simple dan nampak tanah, jadi gue bisa relate sama mereka.
Dari yang mencoba kabur dari realita yang nggak mereka terima, kesulitan adaptasi di lingkungan baru, nyoba dapat penerimaan dari orang-orang, trauma setelah dihakimi orang-orang, takut membuka diri, sampai identity crisis, semua orang pasti pernah ngalamin salah satu atau beberapa dari masalah itu. Jadi makanya gue sekarang lebih menikmati masalah-masalah yang dihadapi karakter-karakter di genre slice of life atau drama, karena konflik mereka lebih napak tanah aja sih kalau gue. Tapi bukan berarti konflik-konflik battle shonen gak ada nilainya, bukan gitu. Kebanyakan ngawang-ngawang emang, tapi gue ngerasa ada beberapa yang bener-bener tragis sampai gue juga kebawa emosi nontonnya gitu. Jadi karena video ini cuman berbagi pengalaman kenapa gue geser dari battle shonen ke slice of life, bukan berarti slice of life itu bener-bener bagus atau gue jelek-jelekin battle shonen ya, nggak ada niatan gitu samsek. Gue juga masih nonton berapa battle shonen kok, gue nggak anti-anti banget, cuman ya dari awalnya yang fans battle shonen gitu, sekarang cuman geser aja jadi fans slice of life atau drama. Semua perkara selera aja sih, karena pasti ada aja anime buat semua orang. Ada yang suka anime-anime konyol, ada yang suka banyak berantem, ada yang suka misteri yang bingungin, ada yang suka nontonin orang gak ngapa-ngapain, ada yang suka nontonin orang kerja gitu. Tapi kalau lu suka domestic kanojo, lu sakit sih. Ya itu aja sih sesi ngelantur gue. Battle shonen ya bagus, slice of life juga banyak yang bagus dan gak sebosenin itu. Jadi ya tergantung selera semua. Ini gue cuman berbagi pengalaman aja. Semua kembali pada selera. Itu aja dari gue. This has been Zimmer. See you when I see you.